Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama kelompok kami Faradila Nurdini, Cindy Kamolidiah, Maiki Dwi Irwanti, Jumia Oktavia, Retno Wulandari. Di sini kami akan membahas sistem informasi akuntansi. Apa sih yang kita bahas? 1. Pengertian sistem informasi akuntansi. 2. Pengertian persamaan akuntansi. Dan ketiga, membahas pengerjaan siklus akuntansi. Apa itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi adalah suatu kumpulan struktur dan prosedur berbasis teknologi informasi yang bekerja bersama dengan tujuan untuk mengubah data-data keuangan menjadi informasi keuangan yang berguna bagi stakeholder. Contoh dari sistem informasi akuntansi misalnya, suatu perusahaan akan meluncurkan sebuah produk baru. Peluncuran produk baru tersebut tentu tidak bisa diluncurkan begitu saja tanpa adanya sebuah analisis. Suatu produk yang dibuat secara asal-asalan hanya akan merugikan perusahaan. Dari kasus inilah, divisi pemasaran perlu bekerja sama dengan divisi sistem informasi akuntansi. Divisi pemasaran perlu meminta hasil analisis perkiraan laba yang bisa diperoleh dari suatu produk baru. Kemudian bagian sistem informasi akuntansi akan bekerja untuk memprediksi biaya produksi serta biaya-biaya lain yang diperlukan. Setelah itu, sistem informasi akuntansi membuat perkiraan pendapatan. Dengan demikian, divisi pemasaran akan mendapatkan hasil analisis perkiraan laba yang dibutuhkan. Setelah itu, strategi pemasaran produk dapat disusun sesuai dengan analisis keunggulan produk. Pembahasan kedua yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan akuntansi yakni sebagai berikut. Aset liabilitas tambah ekuitas. Rumusan akuntansi tersebut sifatnya baku atau mutlak, di mana liabilitas harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum equity. Ini mengandung makna bahwa kreditor memiliki hak yang pertama atas hak kekayaan perusahaan. Setelah itu, sisa aset yang masih ada barulah merupakan hak pemilik modal atau pemegang saham. Berikut merupakan langkah-langkah sistem informasi akuntansi perusahaan jasa. Langkah pertama, kita analisis transaksi yang terjadi. Selanjutnya, kita masukkan hasil analisis tersebut ke dalam jurnal umum. Setelah semua transaksi, kita masukkan langkah selanjutnya ialah posting ke dalam buku besar. Memposting setiap transaksi yang terjadi secara urut sesuai dengan nama akun. Setelah semua transaksi kita posting, langkah selanjutnya ialah mencantumkan semua akun yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo. Selanjutnya yakni membuat jurnal penyesuaian yang bertujuan untuk mengetahui saldo yang sebenarnya. Setelah kita mengetahui keadaan saldo yang sebenarnya, kita bisa melangkah ke langkah berikutnya yakni pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terdapat 5 macam. Pertama, laporan laba rugi. Kedua, laporan perubahan modal. Ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir ialah catatan atas laporan keuangan. Setelah kita membuat laporan keuangan, langkah selanjutnya ialah membuat jurnal penutup untuk menutup akun nominal seperti akun pendapatan dan beban. Dan langkah terakhir yakni membuat neraca saldo setelah penutupan untuk akun nominal seperti akun pendapatan dan beban. Dan langkah terakhir yakni membuat neraca saldo setelah penutupan untuk memudahkan pencatatan akuntansi pada periode selanjutnya. Untuk lebih mudah memahaminya, kita perhatikan contoh dari siklus akuntansi perusahaan jasa berikut ini. Berikut ini merupakan transaksi yang terjadi di perusahaan milik Aldi, yaitu CV25 preparasi selama bulan Januari tahun 2014. Tanggal 2 Januari Aldi menginvestasikan uang sebesar Rp5,0 dan sebuah kendaraan seharga Rp15,0 untuk mendirikan perusahaan. Jurnalnya yakni kas sebesar Rp5,00 dan sebuah kendaraan seharga Rp15,0 untuk mendirikan perusahaan. Jurnalnya yakni kas sebesar Rp5,00 di sisi debit, lalu kendaraan sebesar 15 juta di sisi debit dan modal sebesar 20 juta di sisi kredit. Transaksi kedua yakni tanggal 3 Januari dibeli perlengkapan tunai seharga rupiah ke Rp150.000. Jurnalnya yakni perlengkapan sebesar Rp150.000 di sisi debit dan kas sebesar Rp150.000 di sisi kredit.
Transaksi ketiga yakni tanggal 4 Januari dibeli peralatan seharga 4,00 dibayar tunai sebanyak 500.000, sisanya dibayar 3 bulan kemudian. Jurnalnya yakni peralatan sebesar 4,00 di sisi debit, lalu kas sebesar 500.000 di sisi kredit, dan utang usaha sebesar 3,50 di sisi kredit. Setelah kita membuat jurnal pada transaksi-transaksi yang telah terjadi, langkah selanjutnya yakni memostingnya ke dalam buku besar. Postinglah setiap akun yang ada pada transaksi ke dalam buku besar sesuai dengan debit kreditnya. Misalkan pada tanggal 22 Januari akun yang berpengaruh adalah kas, berada di sisi debit, kendaraan berada di sisi debit, dan modal berada di sisi kredit. Kita posting akun-akun tersebut sesuai dengan nama akun dan juga debit kreditnya. Misalnya, akun kas kita posting ke dalam buku besar, akun kas dengan nominal berada pada sisi debit. Setelah semua akun pada jurnal, kita posting langkah selanjutnya yakni membuat neraca saldo yang berisi ringkasan saldo-saldo, seperti gambar. Setelah kita membuat neraca saldo, langkah selanjutnya yakni membuat jurnal penyesuaian yang bertujuan untuk mendapatkan nilai saldo yang sebenarnya. Seperti contoh data penyesuaian per 31 Januari sebagai berikut. Transaksi yang pertama adalah perlengkapan bersaldo sebesar Rp25.000, maka jurnal yang diperoleh adalah beban perlengkapan di sisi debit sebesar Rp125.000 dan perlengkapan di sisi kredit sebesar ke Rp125.000. Selanjutnya, transaksi yang kedua yakni peralatan disusupkan untuk bulan Januari tahun 2014 sebesar Rp40.000. Jurnal yang terjadi yakni beban penyusutan peralatan di sisi debit sebesar Rp40.000. Begitupun dengan transaksi-transaksi selanjutnya. Setelah kita menyusun jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya yakni memosting jurnal penyesuaian tersebut ke dalam buku besar. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berisi pendapatan dikurangi dengan beban seperti contoh yang ditampilkan pada layar yakni pendapatan bengkel sebesar Rp4,0 dikurangi dengan total beban usaha sebesar Rp1,13 5.000 dan memperoleh laba sebesar Rp2,86 5.000. Setelah kita mendapatkan laba bersih dari perhitungan laporan laba rugi di atas, selanjutnya yakni menyusun laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal ini berisi modal awal ditambah laba lalu dikurangi praif. Seperti contoh di layar ini, modal awal sebesar 20 juta ditambah laba bersih sebesar 2,865 ribu dan dikurangi dengan praif sebesar 500 ribu sehingga menghasilkan modal akhir sebesar 22.365.000. Setelah kita menyusun laporan perubahan modal, langkah selanjutnya yakni membuat laporan posisi keuangan atau neraca, di mana laporan posisi keuangan ini berisi aktiva dan pasifa, seperti yang ditampilkan pada layar. Aktiva berisi akun-akun aset dan pasifa berisi akun utang dan modal. Setelah kita menyusun laporan posisi keuangan, langkah selanjutnya yakni menyusun laporan arus kas. Laporan arus kas ini berisi 3 aktivitas yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, seperti yang ditampilkan di layar. Aktivitas operasi CV25 preparasi berasal. Preparasi berasal dari arus kas masuk penerimaan dari pelanggan sebesar Rp1,5. Arus kas keluar dari aktivitas operasi berisi pembayaran sewa sampai pembayaran perlengkapan sebesar Rp1,64 5.000. Lalu aktivitas investasi CV25 preparasi yang berisi pembelian peralatan sebesar Rp500.000. Dan aktivitas pendanaan CV25 preparasi berisi pengambilan praif sebesar Rp500.000. Langkah selanjutnya yakni membuat jurnal penutup. Jurnal penutup berisi penutupan akun-akun nominal, yakni akun pendapatan dan beban. Seperti contoh yang terjadi pada CV25 preparasi di mana akun pendapatan sebesar 4,00 episar laba rugi 1,135.000 ditutup dan jurnal penutupnya adalah laba rugi di sisi kredit. Begitupun seterusnya seperti di layar. Setelah membuat jurnal penutup, langkah selanjutnya yakni memosting akun-akun yang berada di jurnal penutup ke dalam buku besar sehingga akan menghasilkan siklus akuntansi yang terakhir yakni neraca saldo setelah penutupan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.
dan kesalahan datang dari setan. Kami hanyalah korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.